Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kembali dalam majelis ilmu setelah lama sekian waktu berjalan. Kita dapat kembali duduk di sini dalam rangka mengambil faedah ilmu dan pula terhadap nikmat yang lainnya kita syukuri. Yang pula menjadi wasilah kita hadir dalam pelajaran hari ini. Ikhwati fillah, kita terasa bahwasanya kita berada di akhir-akhir Zulhijjah, bulan akhir akhirnya ya, atau berada di akhir 1444 Hijriah ya. Insya Allah nanti di hari Rabu ya. Puasa ya, ada puasa. Di hari Rabu Itu bid'ah. enggak ini terlalu kalah. Insya Allah kita di hari Rabu akan masuk ke tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam. Terakhirnya hari Selasa. Ya, Selasa sampai maghrib. Dan biasanya kan di waktu asar ya. Nanti maghrib mulai ya dari malamnya ya, di hari Selasa itu tahun baru Islam ya, gitu. Insya Allah nanti ada khususnya ya, pelajaran khusus mungkin untuk mempelajari sunnah-sunnah terkait Muharram. Namun sebelum kita jauh ke situ juga, tentu yang ingin kita sampaikan adalah pelajaran mengenai istiqomah. Karena tentunya di setiap waktunya seorang mukmin dihadapkan di dalam ujian, dan hidup ini adalah ujian ya, gitu. Ini kita rasakan pula dalam setiap langkah kita diuji ya, oleh Allah sepanjang kita hidup ya. Karena itu pula bukan hanya menghadapi tahun baru Islam ya, agar kita bertambah istiqomah, tapi setiap waktu kita konsisten beramal agar tentunya istiqomahan ini ya, senantiasa bertambah keimanan, meningkat ketakwaannya. Walaupun pada asalnya manusia itu ya, apalagi orang yang beriman ya, akan terasa bagaimana roda kehidupan ini ya, gitu. Ya. Roda kehidupan pasti akan berputar ya, gitu. Yang saat ini maju ya, saat ini pula bisnisnya sedang klimaks ya, gitu.
Itu jangan senang dulu, bisa jadi turun ya. Yang saat ini pula di bawah ya, bisa jadi nanti di atas dengan izin Allah. Karena itulah keadaan seorang yang beriman ya, disabdakan oleh Nabi ya, permisalannya seperti tangkai, terkadang miring, terkadang tegak. Terlihat tangkai ya, kadang miring sini, kadang lagi tegak-tegaknya gitu ya. Itu dikatakan dalam riwayat Al-Bazzar ya. Sesungguhnya seorang mukmin banyak merasakan sakit pada dinnya, agama, dan hartanya terkadang ditimpa sakit, dan juga sehat juga justru jadi ujian juga ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Terkadang dari din ya, dari agama kita bertambah ya, aliran sesat ya. Semakin kesini ya, bertambah ya, nggak kerasa bagaimana aliran-aliran baru gitu, bagaimana aliran sesat ada aja gitu ya gitu ya. Disimpangkan pada syahadatnya, kalaupun enggak pada syahadatnya disimpangkan pula ya, menyimpang dari segi amalannya gitu ya. Perempuan bisa khotbah di depan tuh ya, bayangkan tuh ya, khotbah Jumat dipimpin oleh perempuan ya, bayangkan ya. Atau perempuan bahkan bisa sejajar dengan laki-laki ketika sholat berjamaah. Nah, ya. Ini musibah ya, musibah di kita. Ini sakit berarti ya gitu. Ya, merasakan sakit pada agamanya gitu. Bagaimana aliran-aliran sesat ya gitu. Atau bahkan dari keluarga kita sendiri itu ya gitu. Ya nggak usah jauh-jauh ya, terkadang berat ya mensupport dalam ketaatan, itu kadang berat. Ini yang jadi rintangan pula ya gitu, ujian ya. Mensupport pada ketaatan berarti ya sakit juga agamanya gitu. Masih sakit ya gitu. Ya. Kalau gak sakit agamanya ya support ketaatan walaupun sedikit-sedikit ya, ketar-ketir ya, bertahap demi bertahap, walaupun hasilnya juga ya gitu-gitunya gitu ya, tetap disupport ya gitu. Ini terkadang ada ngajar penghasilan sedikit gitu ya, terus terkadang menuntut ilmu, nah itu ya terkadang kurang di support sama, nah itu ya gitu. Jangankan yang orang lain lah gitu, ya kita sendiri terkadang kurang mensupport nah gitu. Nah ini ya PR buat kita. Penghasilan segininya, gitu ya. Hanya karena penghasilan, gitu ya. Padahal wasilah pengajaran dia banyak tuh ya gitu. Walaupun hasilnya segitu, sedikit bahkan kadang menurun tuh ya gitu. Yaitu bagaimana kadang masih sakit agamanya ya. Hanya karena penghasilan ya gitu ya. Nggak kuat gitu ya, jadi nggak didukung lah gitu. Nah, itu. Kadang masih sakit agamanya itu sebenarnya. Hal terkecil lah gitu. Ya. Dari kurangnya rasa qanaah gitu ya. Kurangnya rasa qanaah pada diri gitu ya. Terkadang melihat hasil yang sedikit, tak kumaha jelema teh jelema teh. Dibere saeutik teu cukup, dibere seueur teu cukup.
jadi sebab salah tutung nama gitunya. ketuhanan meningkat. Iya, nah itu. Sedikit nggak cukup, kemudian soal kayak, nah itu kerasa gitu ya. Gitu. Terus mah diperoleh penghasilan, misalnya pas ningkat penghasilan diberi agar itu cukup. Itu jalan itu ya. Itu manusia gitu ya. Dengan hawa nafsu gitu. Insya Allah. Itu masih sakit sebenarnya agamanya gitu. Gitu. Mungkin kita kadang berpikir, oh ini mah terjerat aliran sesat, ya jelas juga. Tapi terkadang diri kita juga sakit pada agama kita itu yang kadang kurang terasa, yaitu apa? Rasa kurang qanaah, ya. Itu berarti sakit agamanya. Kalau kita nggak qanaah terhadap rezeki dari Allah, kita berarti sakit agamanya. Gitu. Beres hati kalau Nah, itu. Jadi saya bisa sakit. dari subaya itu sakit maksudnya. Iya sakit. Pokoknya apa bisa kieu. Tah itu. Padahal itu rezekinya gitu. Tah gitu. Disyukuri. Nah itu. Jadi kurang bersyukur. Berarti kalau kita kurang bersyukur ya masih sakit agama kita. Tuh. Atau misalnya kurang bersabar, ujian teh kieu wae gitunya, meningkat-ningkat, orang teh dari segi penghasilan atau segi apalah gitu, hanya melihat ada apanya gitu, itu berarti masih sakit, kurang bersabarnya kita, itu masih sakit. Nah, berarti kita juga terasa rasa sakit kita ya terhadap din atau agama kita sendiri ya gitu. Itulah terkadang ya gitu. Atau hartanya ya gitu. Tapi sakit hati tidak seberapa. Atau terkadang ditimpa sakit. Dan terkadang juga sehat, tapi tidak seberapa juga. Dan bersyukur Allah memberikan kita kesehatan juga. Bersyukurlah gitu. Orang lain merasakan kesehatan itu mahal ya. Ya. Sekali baru sakit baru terasa itu ya. Bagaimana Ya, ya, nah, ya. kalau nggak disyukuri kan udara yang berapa 1 tahun. Iya. Insyaallah ya. Sesungguhnya orang yang beriman yang istiqomah di atas agamanya dia mendekati perbuatan dosa, tapi kalau dia bertobat ya senantiasa Allah teguhkan ya gitu dalam keadaan apapun ya gitu, rintangan apapun, ujian apapun, ketika dia kembali bertobat dari dosa itu Allah akan berikan jalan keluar ya. Nah tentunya kita sering mendengar kata istiqomah ya. Maka apa itu istiqomah ya gitu. Terkadang ya istiqomah kalau di kita ya diukurnya beda-beda ya gitu. Ya. Jadi istiqomah ini bukan singkatan ya, istiqomah menurut bahasa Arab ya, jangan jadi ada singkatan apa ya. Itu yang kalau suka ta'adud itu ya singkatan ya. Kadang diherikan kumaha. Ini mah istiqomahnya menurut bahasa Arab apa gitu ya. Misalnya singkatan-singkatan gitu ya. Nah, ini istiqomah ya gitu. Nah, kadang di kita juga istiqomah kalau misalnya sekali nggak hadir kajian, apakah itu juga dikatakan tidak istiqomah? Atau sekali tidak sedekah, apakah itu tidak istiqomah juga? Atau misalnya tidak menjaga sholat sunnah, apakah itu tidak istiqomah juga? Nah, itu kadang jadi sebuah dilema buat kita ya gitu. Istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus, yaitu
din yang lurus, agama yang lurus tanpa berkelok ke kanan atau ke kiri. Maksudnya adalah tetap berpegang teguh ya dalam jalan itu tanpa ya ke kanan ke kiri, ya tanpa berkelok-kelok. Artinya terus kalau seseorang itu ya diibaratkan begini, seseorang itu meniti ke jalan ke sini ya, ke Arisalah ini gitu ya, lewat Kirsuan, kan banyak lewat Kirsuan juga ya, mau lewat mana gitu ya, tapi mana jalannya memang benar-benar ke Arisalah gitu ya gitu, tidak wongkal pengkol tuntungna terjadi gitu kan, tuntungna terjadi ke Arisalah teh gitunya gitu. Nah itu ibaratnya seperti itulah. Ya kalau orang mengatakan ya banyak jalan menuju Roma ya gitu. Ya. Tapi bagaimana caranya agar tidak jadi ke Roma? Nah, ya. Yang tidak jadinya itu adalah itu baru ketidak istiqomahan ya. Ya. Nah, situ ya. Dan istiqomah mencakup semua ketaatan yang tampak atau yang tersembunyi ya. Artinya semua jalan yang namanya itu ketaatan ya, semua amaliyah yang namanya itu ketaatan, asal itu namanya adalah ketaatan. Nah, itulah istiqomah ya. Apapun ya yang namanya amaliyah kan banyak ya. Tidak hanya terkait dengan ritual ya. Tidak hanya dengan hubungannya dengan Allah ya, bisa juga hubungannya dengan manusia, dengan makhluk hidup lainnya juga ya gitu, dengan kebaikan-kebaikan, dengan pemberian ya gitu, itu juga bisa dikatakan ketaatan ya, termasuk istiqomahan ya gitu. Artinya seseorang itu kalau tidak lepas dari ketaatan ya itulah istiqomah gitu, simpelnya mah gitu. Serta meninggalkan semua perkara yang dilarang ya, apapun yang dilarang ya. Baik besar kecilnya ya, baik yang nampak maupun sembunyi juga kan ada ya. Al-fahsya ya, wal munkar itu kan itu. Keji dan munkar juga kan. Semua bentuknya ya, yang merupakan perkara dilarang ya, itu adalah dihindari, itulah berarti istiqomah juga ya. Dan istiqomah di atas keimanan adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Sebuah hadis ya, An Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ya. Dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, qul katakanlah li fil Islam, kepadaku tentang Islam ya, atau dalam Islam ya, tentang Islam bisa juga. Qaulan yaitu satu perkataan ya. La as'alu anhu, yang aku tidak akan bertanya tentangnya ya. Tidak akan bertanya lagi ya, ahadan ya. Ba'daka, tidak bertanya lagi ya setelah itu ya, setelah pertanyaan itu tentunya kepadamu ya. Tidak akan bertanya seorang pun setelah engkau. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi fastaqim, atau di riwayat lain summa staqim ya itu.
beliau menjelaskan, katakanlah aku beriman lalu istiqomahlah. Riwayat Muslim. Jadi bagaimana istiqomah itu adalah nikmat ya gitu. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga ya gitu. Dan itu tentunya bagaimana menjadi nikmat yang tak bisa diganti. Nikmat kita hadir terus di majelis itu kan tidak bisa diganti. Walaupun dengan harta, dengan tahta, jabatan, apapun yang kita diinginkan kita itu yang akan bisa terganti ya nikmat ini. Dan istiqomah itu patokannya adalah dinul Islam ya, yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu dengan melakukan ketaatan tanpa berlebihan dan tidak mengikuti hawa nafsu, walaupun orang menganggap hal itu adalah sikap yang berlebih-lebih. Allahu a'lam. Nah, itu bagaimana tentang istiqomah. Tentunya juga bagi kita beristiqomah ya, dimanapun kapanpun kita berada ya. Tetap beristiqomah apapun rintangan yang kita hadapi ya. Ujian selalu saja ujian itu ada ya gitu. Entah dari kelupaan, tidak sengaja gitu ya gitu. Itu memang sudah digariskan oleh Allah ya gitu. Saat itu pula si fulan atau si fulanah diberikan ujian ini gitu ya. Oh karena lupa ya, memang sudah digariskan oleh Allah. Ya walaupun ya ada unsur ikhtiar ya, kita harus menghindari ya, itu jelas. Tapi tetap bahwa kalau sudah kejadiannya ya itu sudah digariskan ya. Dan bekal istiqomah itu ya gitu. Bekal istiqomah itu bekal yang berharga ya, untuk menghadapi rintangan dan ujian ya. Karena tentunya di dalam kehidupan kita ini ya senantiasa ya menghadapi ujian dan demi ujian ya, selama kita hidup aja gitu ya. Kita diuji oleh Allah. Bisyarri wal khairi fitnah gitu. Dan kejelekan dan kebaikan ya gitu. Yaitu fitnah, ujian. Supaya kita kembali ya pada Allah ya, menaati dengan istiqomah itu ya. Beristiqomah ya apapun yang sedang kita hadapi ya. Hakikatnya ya apa yang menjadi khair itu ya di kita ya, khair ya, ya mungkin di pikiran kita khair itu ya adalah bagaimana kalaulah apa yang kita inginkan tercapai ya, bisa diterima ya. Kalau seorang ngelamar ya diterima ya gitu. Kalau seorang kuliah ya lulus sampai best ya gitu. Dan juga bisa melaksanakan cita-citanya apalagi itu ya gitu ya. Atau kadang khair di kita itu adalah bagaimana segala sesuatunya lancar gitu ya. Tiada hambatan ya gitu. Tetapi sadarilah bahwa hidup ini selalu ada hambatan, ada rintangan ya di dalam menghadapi hidup ini ya gitu. Dan istiqomahlah jalan yang terbaiknya gitu. Apapun rintangannya gitu ya gitu. Bahkan sampai rintangan benar-benar itu ya membuat kadang ya kehidupan seorang hamba itu semakin sempit, yaitu itu kan sudah digariskan juga ya. Bahkan ketika saat itu pula kehidupan hamba semakin lapang ya, semakin kaya misalnya juga itu sudah digariskan ya. Tinggal kita beristiqomah ya gitu, apapun keadaannya. Dan
tentunya tidak mudah yang namanya istiqomah, berat ya gitu. Berat sekali yang namanya istiqomah. Makanya ada orang yang saat ini dihimpit ya oleh kesempitan, sudah kaya ya tidak istiqomah lagi ya gitu kan ya. Sudah ya gitulah gitu. Jadi ya bukan ukuran juga materi itu ya gitu. Atau saat ini juga saat kaya dia beristiqomah, tapi pada saat dihimpit, nah, beda lagi episodenya ya gitu. Ya, makanya disinilah bagaimana kita beristiqomah ya gitu. Nah, ini momen yang sangat pas ya, apalagi menghadapi tahun baru Islam gitu ya. Ya momennya bukan hanya ya kadang kita hanya merayakan dan sebagainya gitu ya, tapi intinya sunnahnya itu dengan kita bertambah umur tuh ya, berarti bertambah juga semakin dekat kita dengan ajal. Intinya mah itu, bukan bertambah dan bertambahnya gitu ya, apalagi di hari rayakannya gitu ya, tapi bagaimana kita itu semakin dekat dengan ajal. Nah, ini harus ada mode istighfar ya, muhasabah buat kita ya, apalagi kita ditimpa bencana baik agama kita ya, dengan banyaknya kita kadang kita saja kurang support terhadap ketaatan tak itu sakitnya gitu ya, sakitnya terhadap agama ya. Atau ya aliran sesat itu juga ya. Pula ya sakitnya kita ya kalau hanya sekedar harta, pekerjaan yang tidak seberapa ya tidak, harusnya tidak jadi masalah juga ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita dalam hal apapun tetap berpegang teguh ya pada hal ini gitu ya, beristiqomah gitu ya, jangan sampai pecah belah gitu, dari diri kita ya, walaupun orang berkata apa gitulah gitu ya. Ya, kalaupun apapun terjadi ya gitu, kita tetap beristiqomah, orang lain juga bersama dan kita beristiqomah. Inilah tentunya menjadi PR kita bersama untuk saling perbaiki diri ya gitu, agar lebih baik. Nah nanti untuk pelajaran seputar Muharram ya itu nanti di termasuk juga tentang saumnya ya, kita nanti ada ya pelajarannya ya khusus ya gitu, insyaallah ya gitu. Nah, terus juga pelajaran yang sebelumnya tentang akidah, akhlak nanti juga itu insyaallah menyusul kembali ya gitu. Ya doakan saja ya gitu. Tentu apa yang kita capai ya, tidak lepas itu adalah dari kuasa Allah ya, dan kita berharap itulah yang terbaik buat kita, bukan hanya di sisi kita, tapi Allah juga memberikan yang terbaik. Terkadang mungkin itu hal yang tidak kita inginkan ya, tapi bagi Allah adalah itu yang terbaik ya gitu. Maka PR-nya istiqomah itu. Terus istiqomah lah gitu. Jangan sampai mundur ke belakang ya. Gitu. Jangan sampai gugur gitu ya gitu. Nah itu ya. Insyaallah semoga Allah melancarkan ya gitu urusan kita, termasuk juga nanti pelajaran-pelajaran yang disampaikan juga di masjid ini juga ya, termasuk pula nanti ya kita istiqomah kembali ya, itu ya kalau perkataan kita ya istiqomah itu ya, di antaranya perjalanan akidah, akhlak dan seterusnya itu fikih ya gitu ya, itu pelajaran buat Muharram ya gitu, insyaallah ya gitu. Dan kita juga doakan ya agar sama-sama berhasil juga ya gitu. Nanti apa yang kita
hajatkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk misalnya pertanyaan nanti seputar Muharram ya nanti baru nanti ketika kita ada kajiannya ya. Baik, kalau ada mangga itu ya pertanyaan seputar istiqomah aja dulu. Rintangan istiqomah kemana gitu ya. Berbagi gitu lah. Kalau nggak ada ya saya juga belum istirahat juga nih dari tadi pagi ya semuanya. Ya kan ini belum benar-benar tidur juga nih siang mana gitu. Ya kan dari tarki juga ya dari pagi kan ya sampai sekarang gitu ya gitu. Jadi belum istirahat mungkin kalau belum ada ya tambahan lagi kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Jadi kontak-kontak saja waktunya ya. Walafu minkum walafu fikum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya muqallibal qulub tsabbit qulub sarif al Besok jam berapa? ya kalau jadi sama itu paling yang pada sholat duhur aja. Udah asar dulu. Pada sholat duhur kalau asar udah berangkat saya. Oke, itu saja dahulu ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.